Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulia Fatul Jannah dengan NIM belakang 179 dari kelas 5D Akuntansi. Di sini saya akan membuat video penjelasan materi untuk penilaian ujian akhir semester dari mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen yang diampu oleh Ibu Reskino SEMSI, PhD AKCA, CMA, SERA, CBV, CDMS. Dan materi kali ini yang akan saya bawakan yaitu materi mengukur dan mengendalikan aktiva yang dikelola. Aktiva adalah elemen vital dalam operasional perusahaan. Dengan mengelola aktiva secara efisien, perusahaan dapat meningkatkan daya saingnya. Tapi, bagaimana caranya? Dalam video ini, kita akan membahas pengukuran performa aktiva, perbedaan antara EVA dan ROI, hingga studi kasus menarik. Dalam mengukur aktiva, kita mempertimbangkan beberapa elemen, seperti yang pertama, kas. Kas yang digunakan sebagai indikator likuiditas. Yang kedua, yaitu piutang. Piutang itu dihitung berdasarkan nilai buku bersih. Yang ketiga, itu persediaan, yang dicatat menggunakan metode seperti FIFO atau LIFO. Yang keempat, itu ada properti, pabrik, dan peralatan. Yang nilai aktiva tetapnya dihitung berdasarkan biaya perolehan dan penyusutannya. Nah, pengukuran yang tepat membantu manajer membuat keputusan strategis dan memaksimalkan laba perusahaan. Selanjutnya, kita akan membandingkan antara EVA dan ROI. EVA atau Economic Value Added dan ROI atau Return on Investment merupakan dua metode populer untuk mengevaluasi kinerja ekonomi perusahaan. EVA mengukur laba bersih setelah pajak dikurangi biaya modal. Lalu hasil EVA yang positif itu menunjukkan nilai tambah ekonomi. Lalu ROI itu fokus pada rasio keuntungan terhadap investasi. ROI mudah dihitung tetapi sering mengabaikan biaya modal. EVA dan ROI memiliki fokus yang berbeda. Untuk EVA, dia mengukur nilai tambah ekonomi setelah mengukur biaya modal. Dan EVA itu cocok untuk menilai apakah investasi menghasilkan keuntungan di atas biaya modal. Lalu, EVA pun lebih akurat untuk mengevaluasi nilai ekonomi dalam jangka panjang. Sedangkan untuk ROI, dia mengukur rasio laba terhadap total investasi. ROI sederhana dan mudah digunakan untuk membandingkan efisiensi antar unit usaha. Lalu, ROI ini, tetapi dia kurang memperhatikan biaya modal, sehingga lebih fokus pada kinerja dalam jangka pendek. Lalu kesimpulan dari perbedaan antara EVA dan ROI ini, EVA itu lebih cocok untuk menilai penciptaan dari nilai ekonomi, sedangkan ROI lebih efektif untuk membandingkan laba dari investasi. Nah, yang menarik dari materi ini, kita akan membahas studi kasus dari beberapa perusahaan. Yang pertama, itu kita akan membahas dari perusahaan Quality Metal Service Center. Mereka ini apa sih? Mereka ini itu ibarat toko besar yang menjual logam. Mereka membeli logam dari pemasok besar seperti Alcoa dan Bethlehem. Lalu mereka menjual lagi ke pembeli kecil. Mereka juga udah lama banget di bisnis logam ini, bahkan udah 100 tahun lebih. Nah, di tahun 1992, mereka itu mempunyai 27 cabang dan udah menguasai 75% pasar logam di Amerika Serikat. Nah, strategi dari perusahaan ini, mereka itu fokus ke pembeli yang butuh logam spesial. Lalu mereka pun menguasai pasar di lokasi yang strategis. Dan tingkat pemasaran mereka pun makin dikenal di Amerika Serikat. Perusahaan ini pakai ukuran ROA atau Return on Asset buat nilai performanya. Kalau target tercapai, manajer dapat bonus yang besar. Tetapi fokus ini membuat mereka kadang cuma mikir jangka pendek, kayak takut buat ambil keputusan investasi yang menguntungkan dalam jangka panjang. Nah, masalahnya tuh di sini yaitu sistem ini tuh bikin manajer lebih mikirin angka target daripada strategi jangka panjang. Lalu keputusan strategis pun yang penting malah sering dilewatkan gitu. Nah, solusi dari permasalahan ini, mereka memakai metode EVA atau Economic Value Added. Metode ini tuh lebih bagus karena menghitung nilai tambah ekonomi dan gak cuma fokus ke laba. Jadi lebih balance antara keuntungan jangka pendek sama pertumbuhan jangka panjangnya. Lalu, untuk perusahaan kedua itu ada Aloha Products.
Aloha Products ini merupakan perusahaan kopi keluarga dari Ohio. Mereka jual kopi merek sendiri ke daerah barat tengah dan Atlantik Tengah di Amerika Serikat. Masalahnya, pasaran kopi premium kayak Starbucks lagi naik nih, tapi pendapatan Aloha malah gitu-gitu aja, atau nggak naik-naik. Nah, jadi masalah utama yang dihadapi oleh Aloha Products itu mereka terlalu sentralisasi. Jadi bos-bos pusat itu yang atur semuanya. Manajer pabrik nggak bisa ambil keputusan penting kayak mengatur produksi atau stok dan lain-lain. Masalah yang kedua yaitu bagian pemasarannya. Jadi strategi promosi dan penjualan itu semuanya dipegang oleh kantor pusat. Alhasil mereka lambat nanggepin perubahan tren pasar yang ada. Dan masalah yang ketiga yaitu di bagian pembelian. Jadi sering banget beli bahan baku kebanyakan atau malah kurang. Jadi stoknya tuh nggak pernah pas dan jadinya buang-buang stok atau bahan bakunya. Nah, solusi dari masalah dari Aloha Products itu Aloha Products bisa memberi kebebasan buat manajemen pabriknya buat ngatur sendiri operasionalnya biar lebih fleksibel. Lalu yang kedua, Aloha Products harus memperbaiki sistem pemasarannya biar lebih cepat nanggepin perubahan tren yang ada gitu. Lalu yang ketiga itu Aloha Products bisa memperkoordinasi lebih baik antara tim pembelian, produksi, dan pemasarannya supaya nggak ada lagi salah hitung kebutuhan atau bahan bakunya. Lalu ada studi kasus dari perusahaan ketiga yaitu Dell Computer Corporation. Nah, seperti yang kita tahu, Dell Computer itu kan merupakan jagonya jual komputer langsung ke pelanggan gitu. Mereka nggak pakai toko perantara kayak kebanyakan perusahaan lain, jadi langsung dari pabrik ke konsumen. Jadinya harganya bisa jadi lebih murah, prosesnya lebih cepat, dan kebutuhan konsumen pun bisa lebih spesifik dipenuhi. Keunggulan dari Dell Computer Corporation ini, mereka penjualannya secara langsung seperti yang tadi dijelaskan, jadi nggak pakai perantara dan jadi hemat biaya dan bisa lebih cepat nanggepin pesanan. Lalu keunggulan dari mereka itu adalah custom order, yaitu pelanggan bisa pesan komputer sesuai kebutuhan mereka, jadi nggak ada barang yang nggak laku. Lalu yang ketiga itu ada dari bagian supply chain efisiennya, jadi stok barang itu cuma bertahan rata-rata di 4 hari, jadi lebih hemat dan nggak ada yang keburu usang. Cara kerja dari Dell Corporation itu mereka fokus ke ROIC atau Return on Invested Capital buat nilai kinerja mereka. Jadi semua keputusan itu berbasis data dan organisasi mereka simple banget. Kalau ada ide bagus dari karyawan junior itu langsung diterima tanpa ribet buat birokrasinya. Hasilnya, Dell itu jadi raja komputer di dunia dan salah satu perusahaan paling dikagumi di Amerika. Dan mereka pun diversifikasi ke produk lain kayak printer dan elektronik rumah tangga. Nah, dari Dell Corporation ini, pelajaran yang bisa kita ambil yaitu yang pertama, itu kita harus memotong jalur distribusi biar bikin prosesnya tuh lebih cepat dan efisien. Lalu keputusan berbasis data itu penting banget buat tetap relevan di pasar. Nah, itu dia cerita dari 3 perusahaan. Dari mereka, kita bisa belajar bahwa strategi yang tepat itu beda-beda buat tiap bisnis. Tapi intinya harus fleksibel dan fokus sama apa yang bikin perusahaan makin berkembang. Untuk kesimpulan dari materi yang dari tadi sudah kita bahas, yaitu pengelolaan aktiva yang efektif menggunakan metode seperti Roy dan Eva dapat membantu perusahaan meningkatkan efisiensi, mengurangi resiko, dan mencapai tujuan jangka panjang. Lalu, studi kasus yang sudah kita bahas pun menunjukkan pentingnya fleksibilitas, efisiensi operasional, dan fokus pada kebutuhan konsumen untuk bersaing dan beradaptasi di pasar yang dinamis. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.